akhirnya Allah tidak nunggu lama-lama untuk Devi tahu. Akhirnya Mami dia cerai kenapa ya Mi? Kok Devi sempat bilang demi Allah nggak apa-apa ya dia cerai. Jadi Mi kenapa kayak Mami kan nggak ngerti gay dan nggak ngerti homo, tapi Banci dia ngerti, gitu loh. Mami kenapa kayak itu? Lady boy. Karena enggak lah nggak mungkin lagi ini kan istrinya kan dia cerai istrinya lagi nih. Gayanya tuh begitu yang Devi lihat. Itu pada waktu malam pertama. Ya kita ngomongin orang normal nih, laki-laki normal Kak. Gak perlu dia sama istrinya yang gak berbusana atau apa. Kakak tahu ya kan Kak, kita tuh jadi seperti sia-sia kan Kak. Kita akhirnya itu. Kamu sudah berada di dalam dong berarti ya. Oh ya ini kita ngomong pada istri Kak, istri. Iya, istri kan umur berapa tuh? Umur 38 ya berarti ya. Umurku ya, 38 atau 37 ya berarti kemarin. Iya 37. Kau bayangin kan Kak? Kan memang menunggu hal-hal yang seperti itu kan Kak. Jadi sempat Instagramnya pun Devi ambil dan Devi pegang di saat kamu itu buka sengaja Devi kasih foto Devi di Instagramnya banyak sekali Kak dan itu Devi blok-blokin. Semua yang cantik-cantik, yang cowok-cowok jadi cantik gitu yang memang yang cakep-cakep gitu. Jadi isinya tuh banyak-banyak begitu dan ada yang cakep banget dia ngomong, "Kamu nikah lagi?" Aku Devi jawab, "Iya." Itu yang dipikir si dia. Devi sengaja kasih foto Devi sama mantan ini. Iya. "Kamu nikah lagi?" "Oh iya." Dia bilang, "Oh nikah lagi." "Terus kamu nikahin sayanya kapan?" Kan nggak nangis, kenapa aku harus nangis? Aku ngomongin orang tua sih ini. Jadi tuh kadang tuh kan Kak, di saat di situ Devi tuh nggak ada orang yang tahu, cuman Devi, orang tua dia dan dia. Perjalanan rumah tangga menuju untuk pesta kan, Devi udah undang juga untuk pesta di Jakarta. Yang Devi keselin tuh ya kenapa proses itu nggak usah nunggu. Kalau pesta kan orang tua aku semua Kak yang di Jakarta. Maksudnya kenapa nggak jangan ada pesta itu gitu. Hai, apa kabar sayang? Solehanya, Masya Allah. Kegiatannya apa? Kabarnya bagaimana? Baik? Alhamdulillah baik-baik aja dan alhamdulillah. Masih nyanyi dan masih berfoto-foto dulu kita ya. Berfoto-foto masih yang Sekarang seksi-seksi. sudah tertutup seperti ini, Masya Allah. Udah lama banget ya Kak? Banget. Berhijab itu iya 10 tahun. 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Terus Devita Rusdi, kayak kamu ini adalah dari dulu ya, memang itu kamu tuh seorang business woman banget ya. Siapa sih yang nggak tahu Devita Rusdi? Enggak Kak. Dev Rusdi ya biasanya kita panggil ya kan. Nah sekarang bisnis apa sih yang lagi kamu tekuni? Sekarang itu alhamdulillah jauh-jauh Kak malah bisnisnya. Apa? Di contohnya? NTT itu kapal Venisi ya, Venisi. Jadi kalau kamu punya kapal gitu? Alhamdulillah. Kamu punya berapa kapal sih? Aduh kepo deh, wah bisnisnya. Bukan Kak Pista kalau nggak kepo ya. Iya. Udah Kak, alhamdulillah. Ini tuh ya Devi juga nggak kepikiran ya Kak, karena memang yang takut laut. Nggak bisa berenang, benar. Takut panas. Kamu nggak bisa berenang? Nggak bisa Kak. Mungkin rumah ada kolam renang tapi nggak bisa berenang ya, Cumi Lovers gimana? Ini Devita Rusdi. Itu tuh makanya. Jadi pengusaha kapal itu mungkin cuma Devi doang yang pasti pencinta laut mereka. Apalagi kan di NTT itu di Labuan Bajo, Manggarai Barat itu indah banget Kak. Labuan Bajo ya. Jadi pulaunya tuh indah banget. Tepuk tangan sekali. Pokoknya ada kan yang di sini juga orang Labuan Bajo, jadi dia paham banget. Jadi kan cuma Devi yang takut panas, takut nggak bisa berenang apa. Tapi ternyata di situ pencarian Devi itu di laut malah gitu. Jadi pertama kali Devi ngeberanikan diri kan harus kan Kak. Devi ada entertain yang terpaksa Devi ikut trip Kak. Oke. Devi kan takut kan naik ke laut dan ikut tripnya itu kita nginep kan di dalam kapal Devi ada roomnya. Kapalnya Devi seperti apa sayang? Ada roomnya Kak, ada 7 room di sana. Wow. Ada jacuzzinya. Jadi kita kayak di hotel aja di dalam situ. Jadi gitu. kayak mungkin kayak seperti kalau aku bayangin kayak seperti semi Titanic gitu ya. Ya itu terlalu lebay Kak.
Tapi ya Semi ya, seorang Devita Rusdi saya tahu loh ya. Aku kenal kamu itu berapa tahun ya. Jadi aku tahu kamu menata ruangan, kamu menata rumahnya aja. Pemirsa Cumi Lovers kalau tahu, wow kayak Da Vinci. Enggak Kak, jadi intinya itu agak berbeda aja. Biasa kan orang trip ya kapalnya kacau-kacau gitu loh Kak. Tahu Devi kan mementingkan kebersihan. Terus versinya beda, jadi kamarnya seperti mereka tuh nginepnya di hotel. Jadi ada bathtubnya, ada jacuzzinya. Gitu. Ada ininya ya, nggak apa kapalnya nggak. Nah kalau orang kan ada layarnya itu, layar untuk ciri-ciri penisi itu kan masih ada layar itu. Nah, kalau di sini nggak ada, jadi rooftop. Jadi di atas itu untuk bule-bule berjemur dan tamu-tamu itu berjemur. Jadi beda sama kapal-kapal yang lain Kak. Oke, seperti itu Labuan Bajo dan kapalnya Devi kira-kira ada 10? Amin ya Allah. Dia maunya kayak gitu kan Kak. Amin, Devi aminin Kak. Ucapan doa. Namanya bisnisnya apa? Devita Cruise. Devita Cruise. Devita Rusdi Cruise. Jadi kamu kalau misal, tapi kamu maksudnya sering ya berarti ya harus ngawasin terus ya? Sekarang Devi jadi belajar kan Kak. Jadi Devi bawa dari sini admin ke sana, maksudnya operasional di sana. Jadi Devi tuh sekarang udah belajar, harus ngerti kan Kak. Tadinya lempar ke teman, operasionalnya agak gimana. Devi belajar lah, karena kan Devi punya cita-cita yang seperti Kakak tadi bilang 10, 11, 12, 13 ya kan. Karena oke Kak di sana. Kalau Labuan Bajo itu memang kan terkenalnya pariwisata Kak. Mencari uangnya dari pariwisata dan enjoy aja di sana untuk cari uangnya. Iya. Oke. Wow, Labuan Bajo. Kapal udah punya. Dan Simpang Siur ini katanya mau bangun hotel atau sudah punya hotel? Kalau di Palembang udah ada kan Kak? Punya orang tua. Banyak banget ya Dev. Itu punya orang tua. Maksudnya Devi besarkan juga dari Devi masih belia, itu hotel emang udah ada. Jadi di Palembang itu mungkin ada 1-2 hotel, termasuk hotelnya Papi gitu. Jadi Papi sama Mami yang alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Iya benar. Jadi hotel itu punya orang tua. Punya orang tua. Tapi dikelola Devi juga. Kakakku. Kakak. Kalau di Labuan Bajo itu ya Pure Dev. Kalau di Labuan Bajo Devi bikin villa Kak, villa karena di situ. Kamu bikin villa lagi? Sudah ada kapal, kamu bikin villa lagi? Karena gini Kak, kadang pusing kan Kak. Di situ tuh hotel mahal kan? Yes. Paling murah itu 2 juta, 4 juta yang kalau ada Ayana, ada apa gitu. Dan Devi kan harus meeting lama sama ABK, kapten, anak-anak operasional di sana. Jadi sekali bayar tuh berapa, lo tuh beli ke tanah kan juga di situ. Kalau tempat yang agak enggak ini kan kita bisa beli tanah murah kan. Ya udah konsepnya nanti ada keluarga datang gini-gini, kita udah bayar berapa Kak. Jadi akhirnya ya udah Devi bangun aja itu. Pas bangun, villa itu ada beberapa villa Dek? Jadi 5. Jadi terus ada salon, ada klinik, ada spa. Karena diri sendiri nih Kak, mau abis kena laut kita mau ke salon, di situ minim banget salonnya Kak. Jadi akhirnya Devi bangun tuh klinik, bangun itu salon. Jadi berdekatan aja walaupun kecil tapi ada di situ semua gitu loh Kak. Maksudnya ada spa karena mijit aja mahal banget Kakak. Oh ya? Tapi kamu ada ya di situ masasnya? Mau Devi bikin semua Kak, walaupun cuman terapisnya ada 2 atau 3, yang penting lengkap. Tapi laku Kak, karena kan orang ke masas aja berapa Dek? Masas ya ampun Kakak, shock nggak ngedengarnya. 500? Enggak Kak, lebih Kak. 1 juta? 1.800.000 Kak. Wow. Saya sama ini di sana. Masas aja itu ya. Di hotel ya. Dari sosialita itu jadi lebih fokus ke bisnis ya. Fix bisnis ya. Dan diri sendiri. Aduh, ini di hold dulu ya pemirsa Cumi Lovers. Kayaknya kok ada ngomong-ngomong diri sendiri. Diri sendiri, selama ini kan mikirin orang terus Kak. Oh mikirin orang terus, oke ya. Terlepas terlepas dari karir kamu yang mulus di dunia politik ya, terus serta jalan bisnis kamu yang oke ya. Dengar-dengar kamu tuh sedang sedikit menghadapi polemik yang sangat-sangat mungkin di dalam diri Devi yang wow gitu. Maksudnya Kak? Enggak dengar. Ada apa Devita Rusdi dengan pasangannya?
Pasangannya yang dulu nggak ada pasangan. Dulu. Ya, sekarang kan Devita Rusdi, jangan Kavisa yang explain ya. Adik sendiri aja. Gimana sih dulunya ceritanya itu, kronologisnya itu bagaimana sampai divorce? Ini tuh yang mungkin bener-bener perdana, Devi, bahkan Devi udah lupa juga kan Kak, langsung pusing loh palaku. Kenapa ya? Migrain langsung. Enggak, Kak Visa ada Panadol, boleh sayang Barbieku. Karena tuh gini loh Kak, Devi tuh, Devi kan diem tuh, tapi memang Allah tuh baik ya Kak. Ketika Devi diem, nggak lama dari situ ada kasus kan? Iya. Ada kasus yang tentang gay itu, yang tentang gay itu kan, yang ada pasangan itu. Ada kan kasus perempuan yang jadi podcast, ada tuh. Kalau nggak salah, dia kayak mewakili diri Devi aja di saat itu. Karena kan di Surabaya ya, di Surabaya. Jadi gini loh Kak, itu prosesnya cepat. Karena emang Devi itu ketahuan banget karena emang orangnya gila organisasi, gila politik, gila cari uang. Bener. Jadi memang Devi nggak pernah mencari-cari laki-laki. Maksudnya nggak punya waktu juga untuk seperti itu kan Kak. Dan banyak juga kekecewaan di masa lalu. Akhirnya Devi emang fokus, udah, dan Devi yakin Allah pasti kasih yang terbaik. Nah, mungkin doa-doa Devi itu Devi pikir di saat itu, ini loh Allah jabah doa Devi selama ini. Dengan Devi santai, mulia sekali. Devi dijodohinnya sama orang tua. Jadi waktu itu Devi masih acara partai, ingat banget di Sentul Kak. Waktu itu Devi masih jadi ketua umum Serikandinya Demokrat. Devi bikin acara di Sentul. Hari pertama seminar harusnya 3 hari Kak, dan itu waktu itu masih rame-ramenya COVID. Dan Devi di situ, dan Devi memang orang yang sangat. Itu sudah menikah ya? Belum Kak, ini belum menikah. Kenapa prosesnya ketemu sama mantan ini? Jadi Devi tuh apapun yang Devi lakukan, sepenting apapun itu, bukan soal papi mami, pasti Devi bisa tinggal Kak. Siapapun yang Devi hadapin. Karena orang itu? Enggak. Kalau perintahnya papi mami, apapun yang Devi kerjanya itu hal penting apapun, Devi pasti tinggal. Benar. Gitu. Di saat itu Devi ingat banget di room, masih presentasi, di situ ada Kak Ingrid Sansil, ada rame. Devi ditelepon, nak angkat telepon. Ya Devi keluar, pas Devi keluar, sampai papi tuh bilang, pulang ya nak. Devi tuh takut kata-kata pulang itu kenapa? Mami sakit kah? Atau papi sakit kan takut, ya kan? Pulang, pokoknya ini penting banget. Nggak mau apa? Karena aku harus tahu dong. Ada ini boleh tisu sedikit? Enggak, udah habis air matanya. Sedikit berkaca-kaca. Iya, maksudnya karena ini udah cerita lama juga. Yang Devi tuh paling males untuk cerita hal seperti ini Kak, gitu loh. Jadi waktu itu papi bilang pulang ya nak, pulang. Kenapa? Aku bilang gitu. Ya udah akhirnya Devi nggak mau nih kalau papi nggak cerita. Akhirnya cerita, papi mau jodohin, dia bilang. Ya lega, yang penting Devi udah lega dulu, ini bukan karena kesakitan atau apa, musibah atau gitu. Sama siapa Pi? Kan dia sering tuh, dia sering banget ngejodohin Devi selalu kalau ketemu nggak mau Pi. Ini siapa? Dokter, dia bilang. Nah Devi itu pernah mau menikah sama dokter, ditinggal almarhum meninggal. Jadi belum menikah. Yang pertama meninggal, tapi belum menikah Kak, ya kan? Jadi Devi tuh masih di otak Devi tuh, mungkin ini pengganti almarhum, gitu loh. Jadi pas bilang gitu, mau, tapi nanti ya Pi, Devi selesaiin dulu acara ini, jangan, pokoknya harus besok gitu. Akhirnya Devi masuk ke ruangan, Devi bilang sama Sekjen, terusin ya, saya nggak enak badan. Tapi kan ngebohong untuk kepentingan orang tua tuh nggak apa-apa kan Kak. Saya lagi takut COVID atau apa, saya harus pulang. Ya udah, diterusin lah acaranya sampai 3 hari. Devi terbang ke Palembang. Hari pagi-pagi Devi datanglah si mantan itu sama orang tuanya. Ya dia dokter SPKK, masih muda, lucu. Menurut Devi emang tipe Devi, gitu loh. Terus lebih tua Devi 4 tahun. Dikenalin orang tua, mulia. Maksudnya masa Devi tolak Kak? Apalagi Devi suka gitu. Akhirnya pas dia pulang, Devi tuh udah curiga sih Kak. Dia ini duda. Curiganya apa? Dia ini duda Kak. Oh duda. Dia duda. Dia nikah cuma 1 tahun katanya ya. Jadi tuh namanya dia mendekatin kita pasti menyalahkan mantannya lah. Pasti loh Kak. Iya, dia membela dia. Orang tuanya, iya mantannya nih membela dokter loh Kak. Ya, dokter loh. Istrinya tuh dokter loh Kak. Jadi istrinya tuh gini, psycho lah apa, kita percayalah Kak, ya kan. Karena aku pikir ini anak baik lah. Nah, pas dia pulang,
Devi ngomong nih sama Mami, Mami dia cerai kenapa? Lah Kak, cara kita ini kan orang bergaul kan Kak. Teman kita banyak yang begitu kan Kak. Gerak-geriknya mungkin kita juga tahu kan Kak. Kak lillahi ta'ala, memang Allah itu tahu hati Devi, tahu ketulusan Devi. Jadi akhirnya Allah tidak nunggu lama-lama untuk Devi tahu. Akhirnya, Mami dia cerai kenapa ya Mi? Kok Devi sempat bilang, demi Allah nggak apa-apa ya dia cerai. Jadi Mi kenapa kayak Mami kan nggak ngerti gay dan nggak ngerti homo, tapi Banci dia ngerti, gitu loh. Mami kenapa kayak itu? Lady boy. Karena enggak lah, nggak mungkin lagi ini kan istrinya, kan dia cerai istrinya lagi nih. Gayanya tuh begitu yang Devi lihat. Gaya seperti apa memang? Kan ada kan Kak, kalau dia juga gemoy Kak. Gimana sih kalau laki-laki normal tuh no. Abang-abang kita kan di depan kan gitu loh. Jadi tuh akhirnya Devi sempat ngomong kayak gitu sama Mami, tapi menghilangkan rasa itu kata Mami gini, Papi mau nak? Mau Pi, mau. Pikir gini loh, kok dia senekat itu mau nikah sama Devi kalau dia nggak mau berubah? Pikirkan semua orang punya masa lalu, kita punya masa lalu. Loh, tapi tunggu dulu, aku sampai tercengang dengan cerita kamu. Kamu tahu kalau dia he's a gay? Gini loh Kak, Devi belum, dan ini kan belum eksis di Instagram Kak, belum, orang kan belum tahu, belum. Ini prosesnya ini Devi tuh nggak ngeliat gerak-geriknya aja, kan itu cuma gerak-gerik, nggak boleh dong Devi ngomongin dia seperti itu. Akhirnya Devi mau dilamar, senang, happy semua, bahagia semua, Papi Mami yang sakit jadi sembuh. Kan cuma Devi satu-satunya yang belum menikah kan, umur segitu kan, maksudnya kan di keluarga kan udah semua. Dan dia bahagia banget dan dapat dokter, bangga dong Kak, ya kan? Dia yang jodohin pula, ya kan? Nggak jelek kan, lumayan lah gitu. Terus spesialis, bukan dokter umum, pinter. Iya, pinter, pasti dokter. Itu yang Devi cari Kak, gitu loh. Jadi hidup Devi sempurna banget ketika Devi ini dapat ini anak. Iya. Kalau dia normal, maksudnya kalau dia benar gitu loh, maksudnya normal. Suatu ketika Kak, proses dia dilamar. Kita foto nih apa pre-wedding. Abis gitu foto di share lah di Instagram. Secara bertahun-tahun tak ada lah di Instagram itu laki-laki. Devi laki-laki. Iya, karena emang selalu sendiri. Jadi digosipin apa simpanan orang kah atau ini siapa kah? Karena emang gak ada laki-lakinya. Lah Devi tuh tipe orang yang nggak mungkin, mana ada sih laki-laki kalau emang benar ada dia tidak diakuin, benar nggak sih Kak? Iya. Iya dong. Dan kalau dia bilang memang kalau emang gue ditakdirkan emang misalnya itu suami atau apa, ya orang juga banyak yang eksisin lakinya. Iya benar. Nah aku mau ngeksisin siapa, emang nggak ada. Toh juga itu dijodohin. Yang almarhum Devi dijodohin. Iya. Ya kan? Yang ini pun dijodohin. Pernah juga itu dijodohin. Nggak ada Devi cari sendiri Kak, gitu loh. Aku pikir kalau dijodohin apalagi orang tua pasti yang terbaik gitu. Yeah. Jadi tuh gosip ini, benar orang apa itu sudah kebal, ya kan Kak? Tapi ketika orang tahu bisa 24 jam tidur di rumah Devi atau kenal Papi Mami atau apa, paham Devi itu seperti apa. Karena kan telepon nggak ada yang nelfon, traveling aja sama Devi sampai 2 minggu. Kak, kalau ada pacar nggak mungkin nggak video call Kak, nggak foto Kak, gitu loh. Jadi orang yang terdekat aja yang tahu gitu. Dan Devi nggak minta makan sama orang berpikiran apa ya silakan. Urusan Devi sama Allah, bener nggak? Gitu. Lagi gitu. Ceritanya terpampang lah dia di Instagram. Detik-detik mungkin 2 minggu lah mau akad nikah. Kakak, aduh kakak, kayak mana itu perasaan Kenapa Devi? Devi? Kakak, akhirnya kok Devi cerita lagi, jadi ingat ya kan, hilang ingatan tadi jadi ingat. Maaf ya sayangnya, flashback sedikit. Jadi intinya dia sudah ada di Instagram, beberapa mulai Kak, di DM Kak. Ada sahabat Devi, orang Palembang. Karena dia tugasnya di Palembang, besarnya di Palembang, dan Devi 20 tahun di Jakarta, nggak pernah tahu ini anak siapa, anak ini seperti apa. Benar dong Kak? 20 tahun Devi di Jakarta, keluarga Devi aja di Palembang, kita bolak-balik. Nah kalau ini kan yang ngasih tahu ini orang yang anak gaul di Palembang, yang tahu sebenar apapun pergaulan nih si orang ini sebelum dokter ini jadi dokter kan dia bergaul nih sama orang-orang di Palembang, karena emang dia besarnya di sana. Devi, calon suami pun tuh ini, namanya ini, iya, ini, aduh dia bilang, kakak ngebayangin gak sih Kak di saat Devi terima DM itu langsung Devi telepon dia, aku bilang nanti ya, Devi lagi sama dia, Devi di Palembang tuh, mau menikah tuh, karena akad nikah pestanya di Palembang dulu, baru pesta lagi di Jakarta. Jadi Devi udah sebulan itu nggak boleh kemana-mana di Palembang. Devi masih sama dia, nanti Devi teleponnya, dia pulang Kak, Devi telepon langsung. Oh
ini. Aduh jangan, dia bilang gitu. Video call sama temanku, telepon jangan, dia bilang itu Lady Boy, Suge. Oke, terus pacarnya pun mereka tahu. Dan ada meninggal satu karena HIV gitu loh. Wow. Jadi terus dan kalau Devi kan pikirnya Kak, kok dia berani? Ke Devi berarti, jadi si mantan istrinya itu minta sampaikan ke temanku kalau proses perceraian itu karena seperti itu. Iya. Gitu loh. Karena seperti itu. Bahkan dia kena penyakit lah, dioperasi lah, kandungannya apalah gitu loh Kak di saat itu. Jadi kalau Devi kan nggak mau percaya satu orang kan Kak. Yeah. Kalau di saat itu ada, Devi sebutin si entah Bahir. Iya. Teman-teman kita lah ya. Satu pernah satu room sama dia dan sama cowoknya. Okay. Nah, jadi beberapa teman Devi itu kalau ada aja yang dari Jakarta aja 2 orang, dari Palembang mungkin 3 orang, mungkin Devi akan batalin gitu loh pernikahan itu. Tapi kalau ini kan cuma 1 orang, kepikir masa sih nggak boleh dong si ego itu. Kita kan semua punya masa lalu Kak. Benar. Kan Kak. Kita hidup ini hari ini dan besok. Nah, Devi pikirnya nih anak berani menikah sama Devi itu mau lurus, mau baik. Dia kok berani Kak nikah sama kita, kan berarti dia mau baik. Kok nggak boleh dong Kak, Allah aja maha pemaaf. Masa Devi nggak kasih peluang untuk dia berubah? Anggap aja itu benar. Ya udah, toh Devi bisa menghandle orang ini dan Devi mau hidup sama dia. Dan Devi terima, Kak nggak segampang itu loh Devi menikah. Kalau Devi nggak suka, tak segampang itu ya bener. Kalau Devi nggak suka, bukan tipe Devi, nggak mungkin Devi ada pernikahan itu. Akhirnya ya udah Vi begini-begini, mantan istrinya aja ngomongnya begini-begini, ya sudah nggak apa-apa. Kalau penuh itu ya udah, Devi nggak mau dengar satu orang ini Kak. Akhirnya berlanjut lah ya, singkat cerita. Undangan kan sudah semua nyebar. Kak. Undangan semua. Yang Devi pikirin gimana papi mami bisa mati berdiri Kak. Ya kan Kak, udah sakit gitu loh. Dan Devi ya udah nggak apa-apa Kak. Nggak bisa nih Kak, Devi nggak makan sampai kurus banget waktu mau nikah. Devi besok 2 hari sebelum akad nikah Devi ketemuin orang tuanya berdua, yang cowok yang cewek sama dia berempat. Devi bilang gitu, "Mah, Devi dapat berita ini. Berita ini. Nak, jangan dengerin," dia bilang. Mungkin orang iri segala macam. Singkat cerita lah, Devi masih mau kan mengurusi pernikahan ini? Iya, mau. Devi terusin gitu loh. Tetap pernikahan ini berjalan, cuma Devi punya syarat. Bilang gitu, apa? Mau, depan nih si dokter, mau Devi pantau selama pernikahan, video call diangkat. Devi mau tahu dia di mana, Sherlock dan lain-lain. Intinya tuh kan kalau Devi tuh kan nggak mau pusing Kak, namanya Devi tuh orangnya, apalagi dia dokter. Tadinya kan normal, kita kan nggak tahu kan Kak. Ya udah, kita doain. Meskipun nggak normal, namanya laki-laki ya. Balik lagi dong, kan namanya laki-laki. Kita harus support Kak kerjaannya. Iya gitu dong. Nah kalau ini kan beda Kak. Kalau laki-laki bajingan itu udah biasa, normal Kak. Nanti akan dia kembali lagi atau apa. Tapi kalau beda, itu nggak bisa Kak, nggak bisa kita maafin dan kita pertahankan. Iya, aku tahu. Kalau misalkan beda dengan culture-nya yang memang. Ya Kakak jangan ngerasain deh. Pokoknya biar Devi aja yang ngerasain karena sakitnya itu nggak enak. Apa yang Devi rasain itu tuh nggak enak Kak. Jadi beda Kak. Jadi abis itu mau Devi pantau. Dia bilang siap nggak? Siap. Oke, berjalan lah. Makasih lah mereka. Dia ngomong siap. Oh iya siap dia bilang. Terus mama papanya menikah lah ya kalian ya. Mama papanya bilang makasih ya nak mau meneruskan. Kurasa kan mungkin orang tuanya juga tahu permasalahan rumah tangga dia sebelumnya seperti itu, anaknya seperti itu. Karena satu Palembang itu Devi nggak perlu ceritain Devi cerai karena apa, mereka udah tahu semua Kak. Bahkan dalam pernikahan itu setelah Devi bercerai mereka cerita. Pas Devi masuk ke panggung itu orang pada cerita, aduh emang Devi nggak tahu ya dia begini, emang Devi nggak tahu ya dia begini-begini. Jadi setelah bercerai mereka cerita semua. Nah singkat cerita Kak, Devi selalu berdoa sama Allah. Setiap sholat nggak pernah tinggal, ya Allah ya Tuhanku kalau emang dia enggak. Malam pertama lah ceritanya. Oh iya malam pertama. Jadi cerita malam pertama yang tadi nggak mau cerita jadi cerita Kak. Ya nggak. Mau minum dulu apa gimana? Nggak usah Kak. Nanti ya Kak kayak gitulah Kak. Jadi lupakan kayak gitunya Kak. Kayak apa malam pertamanya ya, enggak. gimana? Jadi ceritanya itu kan ya kayak gitulah. Normal semua di sini.
Jadi ceritanya itu singkat cerita aja lah. Kalau ada abang-abang kita di sini yang normal kan, kita nggak perlu sama istri yang nggak berbusana kan Kak. Gitu. Ya kalau laki-laki ngeliat cewek cantik aja nih, ya kan, pasti beda kan. Suka, pasti beda gitu kan. Apalagi nggak? Itu pada waktu malam pertama. Ya kita kan ngomongin orang normal nih, laki-laki normal Kak. Nggak perlu dia sama istrinya yang nggak berbusana atau apa. Kakak tahu ya kan Kak, kita tuh jadi seperti sia-sia kan Kak. Kita akhirnya itu kamu sudah berada di dalam dong berarti ya. Oh ya ini kita ngomong tentang istri Kak, istri. Iya, istri. Kan umur berapa tuh? Umur 38 ya berarti ya. Umurku ya, 38 atau 37 ya berarti kemarin. Iya 37. Kau bayangin kan Kak? Kan memang menunggu hal-hal yang seperti itu kan Kak. Dan alhamdulillah kan, ya mungkin orang nggak percaya lah. Kan Devi punya Allah juga. Devi jauh dari zina, maksudnya emang ta'aruf kan Kak, gitu loh. Dan di saat detik itu kan memang ini bisa dikatakan ta'aruf ya. Emang ta'aruf Kak. Dan itu juga dia bareng sama Devi. Oh iya si bareng RJ, di tanggalnya RJ ya, ini. tanggal dan ininya si bareng. S ini. Iya. Serius? Kita janjian, jadi memang nggak bisa saling pergi. Tapi Devi pergi ke pestanya. Kalau akad nikahnya kita sama tanggalnya. Iya. Tanggalnya sama gitu. Kan temenan juga kan kita. Oke, kembali ke ta'aruf. Terus istri dong ya, sebagai istri. Sebagai istri. Dianggurin, didiemin. Ya di sini titiknya sedih. Maksudnya nggak sedih loh ya, udah lewat. Jadi intinya percuma aja kita perawatan, lalu lurur kalau orang mau nikah itu kan. Tapi memang sebelum nggak mau nikah pun emang Devi rajin lah. Jadi tuh kayak sia-sia Kak. Jadi kayak sia-sia ngapa hidup itu memang mengejaga hidup, badan, diri itu tuh memang untuk orang yang spesial Kak. Iya oke. Jadi kadang-kadang dulu tuh orang selalu bilang ngapain sih rugi lo jalanin aja sama laki ini anak-anak ini. Enggak. Jadi memang kasih kalau kita kan memang nggak kayak gitu. Investasi di badan itu tuh bukan yang murah kan Kak ya, begitu loh. Pasti. Jadi harus yang pas, yang emang bener. Oh ini dijodohin orang tua, dokter, balance lah dengan apa yang orang tua ngebesarin kita kan Kak, gitu loh. Jadi memang ngejaga diri segala macam. Ketika dapat suami yang akhirnya Devi ngomong gini, kamu disentuh nggak sih? Kita kan sebelum menikah kan ada pembahasan berapa mata ya, orang tuanya dan Devi berempat. Iya. Devi cuma ngomong gini, Mas kenapa? Berarti bener ya apa kata orang? Cuman gitu aja. Jadi berarti bener ya apa kata orang? Iya oke. Karena kan ada yang dia difoto di Instagram kan banyak Kak. Jadi sempat Instagramnya pun Devi ambil dan Devi pegang di saat kamu itu buka IG-nya sengaja seperti Devi kasih apa? foto Devi di Instagramnya banyak sekali Kak, dan yang, itu Devi yang blok-blokin. komen. Semua yang cantik-cantik, yang cowok-cowok jadi cantik gitu yang memang yang cakep-cakep gitu. Jadi isinya tuh banyak-banyak begitu, dan ada yang cakep banget, dia ngomong, kamu nikah lagi? Aku Devi jawab, iya. Itu yang dipikir si dia. Devi sengaja kasih foto Devi sama mantan ini. Iya. Kamu nikah lagi? Oh iya. Dia bilang, oh nikah lagi. Terus kamu nikahin sayanya kapan? Oh my God. Terus jadi kamu nikahin saya kapan? Kok. Pokoknya banyak banget kan di saat itu tuh kan Kak. Ya Allah ya Tuhanku, bilang kayak gitu, kasih Devi kekuatan. Ini semua yang Devi lakuin buat orang tua Devi gitu loh. Jadi pokoknya di masa tuanya papi atau apa, sedikit pun Devi nggak mau kecewain mereka. Apapun yang Devi bisa lakukan, Devi lakukan. Walaupun tuh pengen nangis. Kalau ingat kita ngomongin orang tua tuh. Orang tua ya. Bener. Sabar sayang. Nggak usah, nggak apa-apa kok, nggak nangis. Di zoom. Di zoom. Iya jijik banget deh, masa nangis. Ini bukan nangisin dia. Iya, enggak. Karena nangisin kehidupan, nangisin orang tua kayak gitu. Ya kan gua nangisin dia ngapain? Lewat sih. Lucu. Tahu aja sih Kak, biar hilang nangisnya gitu loh. Ya abis ini kita bahas masalah. Aduh kenapa jadi nangis? Aduh sahabat aku, istrinya sahabat aku tadi yang kemarin aja dia nggak nangis, lebih miris loh. Masa? Yang lebih miris kan? Iya. Kan nggak nangis, kenapa aku harus nangis? Aku ngomongin orang tua sih ini. Jadi tuh kadang tuh kan Kak, di saat di situ Devi tuh nggak ada orang yang tahu, cuman Devi, orang tua dia dan dia. Perjalanan rumah tangga menuju untuk pesta kan, Devi udah undang juga untuk pesta di Jakarta. Yang Devi keselin tuh ya kenapa
proses itu nggak usah nunggu. Kalau pesta kan orang tua aku semua Kak yang di Jakarta. Maksudnya kenapa nggak jangan ada pesta itu gitu. Jadi setelah pesta itu tuh kalau nggak salah 1 minggu setelah pesta itu, di perjalanan dalam 1 bulan proses itu Kak, Devi udah pindah hijrah. Jadi hijrah lah ke Palembang karena dia tugas di Palembang. Apapun Devi ikutin, nak udah tinggalin biar orang yang urusin usaha. Sebagai istri apapun, seperti apapun kita, sebagai Devi selalu didik begitu. Seorang istri harus ikutin apa kata suami. Iya. Nah, dan Devi Kak dari kecil itu melihat sosok mami sampai tua pun langgeng sama umur, papi ya. Dia masih melayani suaminya. Benar. Dan dia patuh sama suaminya. Mami Devi tuh keluar rumah tanpa izin papi dia nggak akan pergi. Dan Devi menganut itulah, maksudnya walaupun Devi di dunia, pernah kita bergaul di dunia besar, tapi Devi masih bawa orang kampungnya itu harus ada Kak gitu loh. Devi kalau ke mana ada orang yang percaya Devi ke dapur, maksudnya mana ada percaya, Devi hilangin lah semuanya itu. Devi hijrah ceritanya Kak, dijual rumah di sini, balik ke Palembang. Devi sempat tinggal di rumah mertua. Kakak bayangin yang kan Kak, yang nggak pernah Devi lakukan Devi lakuin gitu loh. Jadi suruh ngepel kamu? Bagaimana? Enggak kan Kak, kan kita harus melayani seorang istri tuh harus kita layanin kan Kak. Nah, yang biasanya Devi dilayanin kan Kak gitu loh. Dan itu alhamdulillah Devi bisa lakukan karena Devi apalagi sih hidup kan Kak gitu loh. Tapi di perjalanan itu ya Devi mau berusaha, yuk kita ke dokter, yuk kita suntik hormon. Sempat aku Devi pun ngomong sama orang tuanya tuanya tuh agak nggak terima, dia pikir memang begitu mungkin kayak gitu. Tapi kan Devi kan yang satu yang tidur kan bukan mamanya yang tidur sama dia. Selesailah Kak, Devi berdoa sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau emang dianya bisa lurus sama Devi ikhlas demi kan berarti Devi pahala Kak, bisa meluruskan orang dan orang tua aku aman gitu loh. Jadi di situ memang Devi korbanin hidup Devi. Yang penting orang tua Devi nggak tahu, yang penting keluarga aku nggak tahu gitu loh. Begitu Devi tinggal di tempatnya dia, semua fasilitas Devi ambil dari rumahnya papi, Devi taruh di sana karena Devi juga mau enakan Kak, dari tidur apa Devi kan nggak tidur yang kayak gimana dari apa semua itu dibawa berterak-terak untuk isi rumahnya dia itu gitu kan. Terus habis gitu cerita ternyata ya Allah Tuhan, gini, waktu yang sebelum menikah Devi ngomong sama orang tuanya, mah kalau sekali aja dia melencong dan ngebohongin Devi nggak ada maaf, Devi pasti pergi sekali aja karena beda Kak, versinya beda. Kalau dia sama perempuan itu beda, bajingan itu lebih berenakan bajingan daripada kita berurusannya dia nggak nafsu sama kita tapi dia nafsu sama orang, itu yang lebih nggak enak. Kayak dua-duanya deh Dev, itu yang lebih menyiksa. Bajingan juga nggak enak, tapi kalau suruh melenceng juga nggak enak. Gak apa-apa Kak, gitu? Kalau laki-laki itu bertanggung jawab kan sedekah Kak, nggak bagi perempuan lain gitu ya. Kalau dia kan konsepnya kayak gitu Kak. Jadi kalau bajingan itu kan kalau dia mampu, dia kan pahala daripada dia berzina Kak. Lebih baik dia hidupin aja anak orang, dinikahin kan lebih harus ikhlas. Jadikan aku yang kedua dong berarti ya. Itu lebih baik daripada kakak apa yang Devi rasain. Nah habis itu Kak, kan lama tuh Kak Devinya free. Nah selesai pesta, DPP Demokrat telepon, Vi udah selesai, boleh diganggu, boleh nggak Devi ditugasin ke Medan, ada pelantikan DPD di sana. Pergilah Devi ke Medan, ketinggal lah ini anak. Mungkin free ya, I'm free. Iya, gitu mau nggak tahu lah itulah. Gitu. Singkat cerita, akhirnya tuh pesawatnya pagi. Devi pergi, dia ngapain? Nggak tahu ngapain, pokoknya intinya Devi seorang istri yang benar tulus, yang mau Devi mendapat surga dari dia. Kan kita kalau udah menikah kan surganya sama dia. Walaupun dia belum bisa menafkahin lahir dan batin, tapi itu seorang suami Kak, ya kan Kak, kita saling support aja toh, apalagi sih yang mau Devi cari, gitu loh, nggak ada gitu ya, udah kita dari nol, maksudnya dia juga kan spesialisnya baru, ya kan, terus juga kita udah ada, maksudnya nggak perlulah kita mau belanja apa lagi, udahlah gitu. Ya kalau Devi memutuskan untuk hijrah kan berarti kan udah benar-benar yang mau hijrah kan Kak. Jadi Kak, Devi nyampe Medan pagi, Devi masuk hotel. Devi video call, Mas, Devi udah sampai ya, tapi acaranya jam 1, Devi mau tidur dulu, masih ngantuk kan pesawatnya pagi. Oh iya aku, Devi, Mas juga, oke. Nggak tahu kenapa, Mas juga mau tidur lagi, ya. Nggak tahu kenapa harus mau nelpon dia lagi dan nggak bisa tidur, hitungan detik, menit. Dan itu kan perjanjiannya dan dia harus angkat.
dan harus video call, dan itu dia ngomong tidur ya nggak bisa, belum bermenit-menit gitu loh. Baru berapa detik ya, hitungan detik. Kalau itu bener Kak, hari pertama itu yang video call, dia sudah tiba-tiba di jalan. Kalau emang dia mau di jalan ada sesuatu yang emang kepentingan, kenapa enggak yang Devi pamit tidur tadi dia ngomong saya mau keluar, benar nggak? Iya. Jadi tahu Devi tidur pasti tidurnya nyenyak, nanti jam 1 baru apa, nanti mungkin dia mau kemana. Kalau itu hal yang benar pasti dia ngomong nggak? Iya. Kalau hal yang positif ya. Kedua, besoknya dia nyetir, mungkin dia nggak sadar atau apa, Devi nggak tahu lah. Nanti Devi liatin fotonya ya. Iya. Dia di sini, adiknya di sini, ada adiknya. Ini sama adik kok. Oke, adiknya pegang video call. Kamu jangan pegang video call, kan lagi nyetir. Adiknya pegang video call. Posisinya di sini. Di sini ada kayak merah. Tangan gitu. Ada tanda cumi lopas. Ya, karena Devi nggak tahu itu, dia bilang gatal. Dia bilang gatal gitu. Dan Devi berkali-kali, oh ini gatal. Pusing juga ya, Dev? Ini gatal. Devi pikirnya ini gatal, ini gatal. Oh ya ini gatal. Devi coba lagi merahin sendiri. Apa Devi garuk-garuk? Nggak kayak gitu ya bentuknya. Nggak kayak gitu, pasti ada biru-birunya dan. Pokoknya udah nggak gitu. Jadi bilang, oh yalah gatal. Devi kasih lihat ini, ini gatal nggak ya? Enggak, ini bukan. Devi kasih lagi lihat, ini gatal nggak? Kakak makan gitu dagingku sampai Devi nggak bisa makan, badan ini udah agak minim, lebih kurus lagi Kak dari ini, mungkin 47 kalau di saat itu. Serius deh. Kemarin kurus banget. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa yang bisa Devi lakuin. Ketemulah sama Om Helmi, sama istri. Oh iya, Devita Rusdi ini adalah seorang keponakan dari Om Tantowi Yahya dan Helmi Yahya. Ya? Ya, adiknya Mami, adik Mami kandung. Iya. Tuh, jadi ketemu sama Om, kan tante itu kayak bisa ngelihat istrinya, tante Om bisa kayak ngeliat, Devi apa yang terjadi sama kamu? Baru nikah kan harus happy kan Kak? Dan itu nggak terlihat di mukaku. Benar. Terus Devi berasa untuk ngerasa happy di mana suamimu? Oh lagi di Palembang kan tugas. Jadi dia cerita lah sama tante, kamu ada sesuatu ini. Akhirnya ada Om Helmi di sini. Kan aku nggak mau ngomong sama dia walaupun itu omku. Maksudnya memang omku kan bukan tantenya kan, Om. Akhirnya Devi tarik tante-tante sini. Devi masuk ke ruangan, langsung meluk. Devi nggak terbendung lah. Bayangin sih udah 2 tahun yang lalu, 2 tahun aja Devi tadi masih mengeluarkan air mata. Apalagi di detik-detik yang awal-awal banget, Kakak habis itu air mata Kak, gitu loh. Sampai Devi nggak bisa ngomong lagi sama tante, sampai Devi nangis. Bagaimana? Udah kamu cerita. Yang nyelamatin Devi, yang sampai Devi lega itu ya emang tante. Jadi udah, tante gimana caranya Devi ngomong, kamu gak bisa diam, harus kamu bilang sama orang tua. Kamu jangan gara-gara kamu memikirkan, dan pasti papi mami akan terima ketika kamu cerita ini. Dan orang tuamu juga gak akan terima dan pasti mensupport kamu kok. Dia bilang, gak mungkin menyalahkan kamu, dia bilang. Terus harus kayak mana Devi menyampaikan nama papi mami. Akhirnya itu clear lah adanya tante, Devi terbantu, pelan-pelan ngomong ke papi mami, langsung peluk, dan dia bilang, papi salah ya nak. Malah papi mami yang merasa bersalah. Papi salah ya nak. Enggak Pi. Oh udah Kak, pokoknya itu. Papi nggak salah. Apa yang mesti papi lakukan untuk menebus kesalahan papi dia? Enggak, papi nggak salah. Papi menjodohkan hal yang dengan orang yang bagus Pi, dokter, ganteng, pinter ya kan, gitu loh. Maksudnya papi kan nggak ngerti itu. Mami juga nggak ngerti dia siapa. Personalnya seperti apa, kenapa orang tua kan nggak ngerti hal yang kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, pokoknya apa yang bisa papi lakukan, Devi ikhlas, papi ikhlas, Devi berpisah, dan Devi cuma minta satu, Devi nggak mau datang ke pengadilan, Devi nggak mau mediasi, Devi mau ada surat itu aja, papi bikin. Jadi prosesnya kita suruh dia supaya gini loh Kak, kenapa Kak Devi nggak mau ke sana? Tapi dia setelah divorce ya. Nggak ada kata maaf lagi Kak, semenjak yang Devi lihat ada merah, dia bohong bilang tidur, ternyata di video call dia di jalan, itu tidak ada maaf sama sekali lagi, karena mungkin janji Devi sama Allah, ya Allah kalau tunjukin 1 kali aja kalau dia melencong, mau ngebohongin, kalau 1 kali aja Devi nggak akan balik gitu. Jadi benar yang barang-barang tuh orang-orang yang ambil barang-barangku di sana. Nah habis gitu, udah ceritanya begitu kan Kak, proses itu. Akhirnya Mami Papi bisa nerima. Kenapa Devi suruh dia yang mengadu? Karena kan Kak proses biar cepat Kak. Kalau dia ngadu kita nggak datang 2 kali itu langsung selesai. Dan kalau kita datang kan Kak, dia punya karir Kak, gitu loh. Dan Devi juga kan Pak, kita pandang Papi Mami kalau kita di mediasi untuk soal begini kan nggak lucu kan Kak. Kasihan dia juga gitu loh. Jadi intinya Devi ikhlas aja.
ikhlas, ya udah kakak Devi yang urusin, ada surat cerainya. Udah berjalan hampir 2 tahun kan Kak, nggak ada yang tahu juga. Mungkin kalau di Google Devi juga ngelihat masih ada itu laki-laki, kan risih juga sebenarnya kan Kak. Mungkin ini ada hikmahnya juga sih Devi ada di sini ketika nanti orang tahu. Begini Cumi Lovers, seorang Devita Rusdi ini menceritakan kronologisnya bagaimana dia menikah 2 kali ya, untuk yang kedua kalinya ya. Pertama kalinya dengan seseorang pria, tapi ternyata seorang pria itu adalah suka sesama jenis. Enggak gini Kak, kalau Devi kan nggak ngeliat langsung kan Kak, nggak boleh juga ngomong kayak gitu. Cuman ketika Devi bercerai, semua teman-teman Devi di Jakarta Kak. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, pernah satu room sama dia. Pipi, Riko. Iya, Riko manajemen. Pipi Riko, pernah satu room sama dia dan anaknya dia itu pacarnya mantan. Oke. Dan Sinta Bahir, gue sebutin namanya kan, nggak apa-apa dia. Sinta Bahir pernah satu room dan melihat dia cium-ciuman dengan temannya Sinta Bahir. Kakak bayangin nggak, Sinta Bahir tuh datang ke pestaku. Devi sampai nanya, kenapa kamu ngomong sih Kak? Gitu. Devi juga nggak bisa nyalain mereka Kak, karena gini, kita pikir dia mau berubah. Nggak boleh menghancurkan, orang ngirim undangan, tiba-tiba ngomongnya menghancurkan, yang nggak bisa yang dia bilang. Devi terima sih, ya nggak bisa dong yang kita ngomong, karena kan dia kamu ngirim undangan bahagia loh, kok masa kita pikirkan dia mau berubah Kak, gitu loh. Nah terus ya akhirnya terus dia waktu kamu salaman di pelaminan, berarti dia kenal lo dong? Ya kenal banget, gimana sih Kak satu room? Mereka dugem Kak, mereka tuh dugem katanya zaman itu dia dugem pacaran sama anaknya si Pipi, temannya Sinta Bahir. Oh my God. Sampai diperagahin kalau lagi dugem itu dia pakai lip gloss gitu Kak. Aduh Kakak jijik banget Kak sih, hidup aku kenapa kayak gini. Waktu itu aja Kak, waktu aku masih perjalanan hidup aku sama dia kayak di sinetron Kak. Benar. Suamiku dengan nggak nafsu keceplosan dia. Suamiku adalah gitu. Ada kan sinetronnya. Suamiku adalah pacarku. Bisa nggak tuh produser, sutradara kita bikin film pendek gitu, kita bikin FTP gitu loh. Dokumenter. Oh iya ada sponsor. Oke, Cumi Lovers. Tadi mungkin cerita dan kronologis percintaan seorang Devita Rusdi dan mungkin dengan pasangan yang tidak semestinya. Ya, apakah adik 2 tahun sudah berlalu kan ya? Apakah sekarang itu menjadi trauma atau momok buat kamu dan atau sudah ada yang untuk mendekati Devi atau Devi sudah open heart lagi? Atau trauma masih? Masih Kak, jadi kalau liatin cowok yang gemoy yang agak putih-putih itu, jadi kayak merasanya semuanya begitu. Ini bener nggak sih? Laki bener nggak sih? Ganteng bener nggak sih? Gitu ya? Di sini ada Mbak? Ada. Di sini. Nah, kalau itu emang dia mengakui kalau ini munafik Kak, munafik nggak apa-apa. Jadi tuh ini ya pesan ya dari Devi ya, kalau emang kayak gitu, buat orang tua lah intinya itu nggak boleh memaksakan anaknya untuk jadi korban anak orang. Anak perempuan orang tuh jadi korban, biarin aja anaknya seperti itu gitu loh. Dan laki-lakinya pun janganlah gitu loh, demi orang tua dia mau melakukan itu gitu, karena kan akan jadi korban, kesian kan anak orang. Iya, kamunya juga korban juga, batin anak juga. Iya, kesian anak orang, maksudnya pasti itu. Dia ya udah dengan duniamu aja, jangan sekali-sekali menikah gitu loh, menikahi anak orang. Jadi itu mungkin korban. Ada tujuan lain menikahi kamu. Iya, dia pencitraan. Jujur Kak, setelah bercerai dia lama sekali Kak ngapus foto-foto pernikahan itu di Instagramnya dia. Sampai Devi ancam 24 jam sampai kalau nggak itu hapus. Acak-acak kok di Palembang, aku bilang. Jadi aku masih baik Kak sama dia, tapi itu emosi karena dia tidak mau menghapus foto Devi berbulan udah bercerai. Jadi dia mau pencitraan dengan Devi gitu loh. Dia normal, dia punya bini, seorang Devita Rusdi gitu loh Kak. Nah jadi intinya Devi ancam sampai orang tua Devi, sampai keluarga Devi minta tolong bilang sama keluarganya hapus foto-foto itu. Devi nggak ikhlas. Lah toh kok bukan siapa-siapa saya, dan jangan jadiin foto itu buat bahannya dia kalau dia itu normal dan dia punya istri. Gitu.
Oke, Devita Rusdi, terima kasih sudah Sama-sama, mampir Kak. Iya, ya Kak. ke Cumi Visit dan sudah menceritakan semuanya, unek-uneknya, dan sudah vista dengan kulik dalam-dalamnya. Semoga sayang ya adikku, bisnisnya yang Devi Crush tadi, wow, lancar. Amin, amin. Semuanya melambung tinggi, bisnis-bisnis semuanya amin, yang Devita punya, amin. gitu ya. Amin, amin. Itu berjalan dengan lancar dan baik dan tidak ada suatu halangan atau masalah musibah, dalam musibah itu ya, cobaan dan apapun itu dalam bisnis apapun. Amin, amin, Kak. Oke. Cumi Lovers, setiap orang ingin hidup dengan pasangan dan impiannya Mau seumur hidupnya. Iya. Tapi ingat, kenalilah pasangan Anda sebelum memutuskan hidup bersama selamanya. Oke Cumi Lovers, jangan lupa tonton cumi-cumi.com pada jam 18.00. Jangan lupa like and comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.